Riko mau dibawa ke dokter hewan ya. Soalnya kan pas waktu saya ke RSKGM pas tanggal 6 kemarin ya, Kamis ya, dia itu jatuh dari meja toko ya, sekitar berapa ya, tingginya 60 sentian lah, sekitar jam 10-an pagi gitu ya. Terus sempat diurut sama suamiku gitu loh. Pas diurut nggak nangis sih gitu ya, tapi pakai hot in cream. Terus belakangan baru saya tahu ya kalau hot in cream tuh ada kandungan salisilat ya, kalau nggak salah itu obat pereda nyeri ya, berbahaya buat dogi gitu, buat hewan lah, kucing juga ya. Terus udah gitu pas sudah saya pulang, saya pegang gitu ya, dia jerit-jerit gitu kan, jadi kaget atau jadi saya ke apotek beli salon pas spray gitu. Itu juga ada salisilatnya. Saya kan nggak tahu ya waktu itu, udah disemprot gitu ya. Apa ini di paha kanannya, ini kiri ya, yang kanan ya. Dia tuh apa di sendi-sendinya gitu. Nih coba Riko lihat Riko lihat. Nah, lihat di sebelah kanan nih, di sendi-sendinya di sini gitu guys, di sini. Nah, sama di sini gitu. Nah, udah disemprot beberapa kali ya. Pas waktu hari Minggu, berarti kemarin ya, tanggal 9, dia tuh bangun tidur udah bisa jalan beberapa langkah gitu ya, sambil saya tuntun ya, dipegangin ekornya gitu loh kan. Nah, udah bisa napak. Sebelumnya sih dia nggak mau napak, jadi kaki yang sebelah kanannya itu numpang ke kaki yang sebelah kiri gitu loh. Jadi kaki yang sebelah kiri kan selama ini jarang dipakai, dia selalu tidur tuh nyamping gitu ya, jadi di sebelah kiri gitu. Jadi kan kalau misalnya kita sering nimpa gitu badan yang sebelah kiri apa sebelah kanan, itu kan badan yang di sana itu pasti akan kebas kan. Jadi ini si kaki yang sebelah kiri itu tidak terlatih gitu, jadi dia agak kecil sebelah, yang ini lebih gemuk gitu, lebih banyak ototnya gitu. Nah, karena dia bertumpu pada kaki yang kiri, sementara kaki kirinya nggak ada tenaga, jadi nggak bisa berdiri gitu, nggak bisa apa untuk aktivitas ya, mau pup mau pi gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi sambil goleran gitu aja pi sama pupnya. Jadi begitu udah pi sama pup ya, itu saya mandiin gitu loh, pakai air hangat ya, langsung di hair dryer gitu. Dan pi dan pupnya itu tuh biasanya nggak kenal waktu ya, kadang habis makan, kadang pagi gitu loh kan. Atau dibuatin ini nih, penahan pas waktu dia berdiri ya, sama suamiku nih, dilapisin air biar nggak dilapisin plastik biar nggak kena air gitu, tinggal lap-lap aja gitu kan. Ini kan pas waktu mandiin ya, kan dia nggak bisa berdiri, jadi susah dong gitu kan, jadi bertumpu di sini nih. Nah, di pas waktu dia pipis maupun beol ya, itu diusahakan di sini, tapi dia nggak mau, malah bingung gitu, cuang cileng gitu ya, lihat ke kiri ke kanan gitu, bingung gitu, ini untuk apa gitu. Jadi nggak bisa, tetap aja sambil goleran pi dan pup gitu. Nah, ini karena udah hari ke berapa ya, ini udah hari Senin ya kan, jadi udah hari keempat lah ya. Nah, masih belum membaik ya, walaupun kemarin udah bisa jalan, masih belum membaik, malah dia muntah. Hari ini muntah sampai 2 kali ya. Tadi malam sih sekali, 2 kali. Tadi malam 2 kali, habis makan siang sekali, habis makan malam sekali. Terus tadi pas waktu sahur ya, kan saya kasih dia minum susu gitu ya, sama makan telur, makan apa lagi sih tadi, ayam gitu ya, ayam di sup gitu. Sama dia muntah lagi gitu. Jadi akhirnya saya cari-cari dokter hewan deh yang deket-deket sini gitu. Mau di apa, kan muntahnya itu coklat ya guys. Saya cari-cari di Google, katanya kalau muntah coklat gitu, sementara dia nggak makan sesuatu apapun yang berwarna coklat, itu mungkin ada pendarahan gitu di lambungnya gitu. Terus sudah gitu pas waktu saya mandiin, ternyata si tuh lihat guys, tuh ada merah-merah kan. Jadi ada pendarahan gitu di anusnya gitu loh. Terus ada kayak gumpalan darah gitu yang keluar gitu ke lantai gitu. Jadi kan panik. Jadi udahlah saya bawa ke dokter hewan. Nggak tahu, mungkin jatuhnya nggak berdarah, nggak memar, nggak patah kan. Saya mandiin dia ngebalik kayak kura-kura gitu ya. Dia masih bisa gerak-gerak gitu si kaki kanannya gitu. Dan pas waktu kita urut-urut juga masih narik-narik, jadi kan berarti nggak patah gitu kan, cuma keselio aja gitu. Tapi kalau misalnya memang ada berdarah kayak gitu, mungkin ada luka dalam ya, atau kalau enggak mungkin karena efek obatnya kali, atau karena salisilatnya, atau karena
saya ada kasih obat penahan nyeri sih, paracetamolnya, tapi nggak sebanyak dosis yang untuk kita gitu, 1/8-nya kalau nggak salah ya. Ada kasih obat anti radang juga, diclofenac ya, itu 1/4-nya. Itu katanya sih, saya udah cari di Google, itu katanya nggak boleh obat manusia buat hewan, itu bisa jadi racun, bisa jadi pendarahan gitu. Jadi nggak tahu karena jatuhnya atau karena obatnya gitu. Juga vitamin D ya, saya pikir juga kan dia kan udah tua, udah 14 tahun nih bulan Maret ini gitu kan, tinggal beberapa hari, tanggal 20-an kayak gitulah ya. Tapi nggak ini kan dari teman, jadi saya nggak tahu dia persis lahirnya kapan, cuma saya ngambilnya sesudah umur 2 bulan gitu. Nah pas waktu kesininya dia dia sekitar tanggal 20-an gitu, jadi ya sekitar 14 tahun lah gitu. Si giginya juga udah pada ompong semua gitu guys, tinggal 4 atau berapa nih yang di depan, 4 atau 5 tuh ya. Jadi sekarang kita mau ke dokter. Hujan lagi guys ya, doain mudah-mudahan Riko cepat sembuh, bisa jalan lagi, bisa lari-lari. Ini teh aktif banget guys. Jadi kemarin dia tuh begitu udah bisa jalan beberapa langkah ya, udah mau berdiri, udah mau jalan, udah mau lari-lari gitu. Jadi nggak bisa kan, masih nggak bertenaga gitu. Jadi muter-muter aja, ininya nggak bisa gerak gitu, nggak digerakin buat nahan gitu ya. Nih dua-duanya nggak bisa gitu. Jadi udah kita kesana. Iya. Tuh, ya ini kok temennya. Stres ya. Lihat banyak binatang di sini. Nah guys, itu tempat pet dokternya ya. Tuh lihat Iko tuh. Tuh lihat Iko. Dia tuh nggak betah di dalam, panas kali. Jadi di luar, terus apalagi di dalam banyak sekali hewan, ada kelinci, ada dogi, ada yang gede, ada yang kecil, ada meong ya. Jadi ribut sih, jadi dia stres tuh, nik terus. Halo guys, ini setelah seminggu ya, saya bawa Riko ke vet ya. Ini sekarang kondisinya udah mulai membaik ya, masih tetap belum bisa berdiri dan jalan gitu ya, masih tetap ngesotnya mundur gitu ya. Tapi dia udah nggak muntah dan udah pupnya tuh udah nggak hitam lagi gitu ya. Sama dokter dikasih ini Lexapram ya untuk anti mual, untuk 1 mili aja, ini pakai pipet ya, disedot gitu, nanti dikasihin gitu ya. Nah ini ada obat tidur ya, obat racikan sih, obat tidur, obat nafsu makan, sama satu lagi tuh ya, anti nyeri gitu. Nah ini dicampur ya, tapi karena Riko nggak bisa nelon gitu aja gitu ya, keluar lagi gitu ya, akhirnya sama saya dilepas gitu, dipakein ini juga pipet juga ya, udah diracik di sendok, disedot ini ya. Saya kasihin madu juga campurannya, walaupun udah pakai madu tetap aja sama dia dilepeh-lepeh ya gitu ya, kalau nggak dipegangin tuh mulutnya. Nah dalam masa pemulihan sekarang ini sih udah saya hentikan gitu, kata dokter sih kalau udah muntah bisa dihentikan gitu ya, 5 hari kayaknya minumnya ini, sehari 2 kali ya, 1 mili gitu. Yang ini juga sehari 2 kali gitu. Tapi sesudah hari kelima kalau nggak salah, sama saya tuh udah dikasih satu-satu gitu. Dia kan aktif banget gitu ya. Kalau malam orang mau tidur justru dia tuh aktif gitu, pengen berusaha jalan gitu. Akhirnya saya kasih sehari 1. Terus sudah gitu, untuk melengkapi ya, sekarang saya pakai Sinoquin ya. Ini obat suplemen buat sendi ya. Dia kan udah tua gitu ya, jadi ada masalah di sendinya juga gitu. Jadi kan kalau udah duduk dia tuh kalau udah berbaring mau berdiri tuh susah gitu. Ini kan buat anjing yang small breed ya. Saya lihat ini maksimal berat badannya sampai 10 kilo gitu kan. Jadi ini saya kasih setengah aja gitu. Mula-mula sih dia suka mau dikasih di piring gitu ya, di sendok gitu ya. Dia tuh mau ngejilat sendiri. Kan ini bentuknya bubuk, ini juga saya lepas ya. Saya kasih setengah gitu kan. Tapi sesudah kedua kali nggak mau dia. Akhirnya sama saya dikasihin air, terus
dicecokin gitu loh ya. Ya mudah-mudahan bisa memperkuat sendinya, jadi bisa ini berdiri dan bisa jalan lagi, lari-lari lagi gitu ya. Nah untuk obat gosoknya ya, saya pakai kan ini nggak patah gitu ya, nggak ada memar juga. Ini saya pakai yang ramuan herbal ya, cengkuk sui ya nih. Kalau dulu kan bentuknya kayak yang Tietaucin gitu ya, botolnya. Nah sekarang pakai yang semprot gitu, lebih praktis sih yang semprot. Udah disemprot terus diurut pelan-pelan gitu ya. Terus ini juga obat sendi nih, ya. Nih ini obat sendi saya beli online nih. Ini juga sebelumnya udah saya semprotin ini. Kalau ini ya Sinoquin ini saya beli sebelum di online juga ya, sebelum dia jatuh gitu. Ya sesudah datang dia jatuh, baru sesudah rada membaik baru saya kasih. Ini medicated oil ya guys. Ini ceritanya kayak minyak angin gitu ya, tapi bisa sih buat anti nyeri juga gitu, buat urut gitu ya bisa ya. Nah ini ada mentolnya gitu. Kalau ini nggak ada kandungan alami ya, ini semuanya, jadi nggak ada yang berbahaya buat doggy gitu. Ini udah dikasih terus dia jadi enak tidur gitu ya kan, karena ada mentol-mentolnya dingin gitu. Mudah-mudahan bisa segera berdiri dan jalan lagi ya guys, doain ya.